Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rahman dengan NIM L02111139. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Uji Toksisitas Akut Limbah Cair Kelapa Sawit terhadap Ikan Patin dengan metode renewal test, yang dimana penulisnya ialah Queen Destia, Sinta Elistia, dan Elvi Yenie. Limbah pada industri kelapa sawit adalah suatu buangan yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit yang berbentuk cair, padat, dan gas yang dapat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar. Limbah cair tersebut dapat mencemari perairan karena kandungan zat organiknya yang tinggi, tingkat keasaman yang rendah, dan mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, sehingga perlu penanganan sebelum dibuang ke badan sungai. Limbah cair kelapa sawit mengandung konsentrasi bahan organik yang relatif tinggi dan secara alamiah dapat mengalami penguraian oleh mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana. Limbah cair ini dibuang ke perairan akan berpotensi mencemari lingkungan karena mengurangi biota dan mikroorganisme perairan dapat menyebabkan keracunan sehingga harus diolah sebelum dibuang. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah ikan patin. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah akuarium dengan ukuran 30 cm x 20 cm x 20 cm sebagai wadah uji pendahuluan dan uji toksisitas sebanyak 6 kali buah. Aerator sebanyak 6 buah, gayung plastik, perlengkapan untuk analisis karakteristik limbah cair industri kelapa sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah renewal test dengan pergantian larutan 24 jam selama 96 jam. Prosedur kerjanya ialah yang pertama, aklimatasi hewan uji, uji pendahuluan, dan uji dasar atau toksisitas akut. Hasil dan pembahasan. Berikut memperlihatkan hasil analisis karakteristik sampel awal limbah cair kelapa sawit sebelum dilakukan uji toksisitas akut. Pada tabel pertama, terlihat bahwa parameter COD berada di atas baku mutu yang telah ditetapkan kecuali parameter amonia dan nitrat. Nilai parameter yang berada di atas baku mutu tersebut apabila dibuang ke lingkungan perairan akan memberikan dampak negatif terhadap organisme air. Untuk meminimalisir pencemaran limbah cair kelapa sawit terhadap badan perairan di sekitar lokasi industri, perlu dilakukan pengawasan dan perhatian yang lebih dari PT X agar lebih meningkatkan kinerja unit pengelolaan limbahnya sehingga diperoleh hasil output yang benar-benar memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan perlu dilakukan alternatif dalam mengaplikasikan limbah cair kelapa sawit dengan mengaplikasikan limbah cair tersebut ke areal perkebunan kelapa sawit atau yang lebih dikenal dengan land application sebagai sumber pupuk dan air irigasi untuk perkebunan. Pada prinsipnya, konsep pemakaian limbah ke areal tanaman kelapa sawit adalah pemanfaatan dan bukan pembuangan atau mengalirkan sewenang-wenang. Pemanfaatan ini meliputi pengawasan terhadap pemakaian limbah di areal agar diperoleh keuntungan dari segi agronomis dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Kesimpulan dari jurnal ini ialah nilai LC50-96 jam limbah cair kelapa sawit PTX terhadap ikan patin dengan metode renewal test yang dianalisis menggunakan metode Probit adalah sebesar 9,787% dengan toksisitas unit area limbah cair kelapa sawit ialah sebesar 10,22. Limbah cair kelapa sawit pada outlet unit pengolahan limbah PTX masuk dalam klasifikasi toksisitas besar yang berpengaruh besar menyebabkan toksisitas akut. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.